الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan sinar cahaya nur ilahi yang telah tertanam di dalam rohaninya Bapak Ibu adalah ibarat sebuah cermin, ibarat sebuah kaca. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang mampu memandang ke dalam cermin itu, ke dalam hatinya, maka nyatalah Allah itu senyata-nyatanya yang wujud pada segala yang ada ini, baik pada diri maupun di luar diri. Maka orang yang telah tajam pandangan rohaninya dengan cahaya nur ilahi, disitulah dia mampu mensuhudkan sehingga alam ini betul-betul hilang dalam pandangan suhud hakikat mata hatinya. Dan pada saat itu pula lah Allah itu yang wujud semata-mata pada segala yang ada ini. Barulah kita mampu mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Allah betul-betul beserta kita. Dia senantiasa menyertai akan kita di mana saja kita berada. Di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah. Itu maknanya apa? Tidak ada ruang dan tempat, masa dan waktu yang tidak ada Allah. Karena segala ruang, waktu, tempat, masa, dan waktu itu Allah yang jadikan. Kalau Allah yang jadikan, maka semua tempat, ruang, dan waktu itu tidak lain tempat memandang nyatanya akan kewujudan Allah. Begitulah tajamnya pandangan hati Bapak Ibu itu untuk memandang Allah itu dari segala arah, dari segala tempat, dari segala setiap peristiwa dan kejadian ini. Tidak ada peristiwa dan kejadian yang tidak ada Allah. Karena peristiwa dan kejadian itu tiada lain adalah nyatanya akan diriku, kata Tuhan. Maka pandangan yang tajam mata hatinya, ini yang telah diutarakan, telah diungkapkan oleh para sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin. Sehingga dalam pandangan hati mereka itu tidak ada yang terlintas sesuatu apapun, melainkan yang terpandang dan terlintas itu hanya Allah lah semata-mata. Ini yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku memandang dan melihat sesuatu, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada diriku, di luar diriku, melainkan aku telah mampu memandang Allah sebelum peristiwa itu. Sebelum kejadian itu, dia telah mampu mensuhudkan Allah lah yang wujud, yang berdiri dengan sendirinya dari setiap peristiwa dan kejadian itu. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian pada diriku dan di luar diriku, dari setiap peristiwa dan kejadian itu, melainkan hatiku telah mampu mensuhudkan, memandang Allah setelah peristiwa itu. Jadi sebelum peristiwa terpandang Allah, setelah peristiwa juga terpandang Allah. Tidak ada satu peristiwa sebelum kejadian dan sesudah kejadian, melainkan Allah di situ qiyamuhu binafsihi. Lalu pandangan ini juga diperjelas oleh pandangan Utsman bin Affan. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian pada diriku dan di luar diriku, sebelum peristiwa, sesudah peristiwa, melainkan pandangan hatiku ini telah mampu memandang Allah beserta peristiwa itu. Inilah yang dibukakan oleh Rasul kepada kita. La tataharrukan zar ila bismillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah. Tidak terjadi suatu peristiwa dan kejadian
yang lampau sekarang maupun yang akan datang, illa biiznillah. Semua peristiwa itu terjadi bersama kudratnya, bersama iradatnya, bersama Allah. Lalu kesempurnaan pandangan kasabnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini disempurnakan oleh pandangan kasab Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fi. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku ini mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, di dalam dan di luar peristiwa, melainkan hanyalah Allah semata-mata. Kalaulah hati kita itu telah ainul haq, telah betul-betul mampu memandang akan yang hak itu berdiri dengan sendirinya. Ini yang membuat Bapak Ibu bisa hidup selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan petunjuknya. Rupanya tidak ada suatu peristiwa dan kejadian yang kebetulan terjadi pada diri kita maupun di luar diri kita. Ini yang dikatakan cerita Allah. Ini yang disebut namanya sandiwara Allah. Rupanya Allah menguji akan keimanan kita. Apakah kita masih mampu memandang kewujudan Allah? Walaupun Allah itu bertakwil dalam bentuk rupa yang lain, wujud yang berbeda. Bisakah kita mampu memandang Allah itu yang meliputi akan segala yang ada ini? Atau tidak? Maka orang yang telah mampu memandang akan kewujudan dan kezahiran Allah itu dalam bentuk rupa yang lain, maka dialah yang mampu menghantarkan amanah rahasia Tuhan itu kembali kepadanya dengan baik, dengan sempurna. Maka sebelum kita mati Bapak Ibu, sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya ini, maka jaga, pelihara dan selamatkanlah diri kita ini. Menjaga dan menyelamatkan diri. Jangan sampai orang lebih dahulu memandikan kita. Jangan lebih dahulu orang mengapani kita. Jangan sampai lebih dahulu orang menyolatkan akan diri kita. Jangan sampai lebih dahulu orang menguburkan akan diri kita. Sebelum kita dimandikan, sebelum kita dikafankan, sebelum kita disolatkan, dan sebelum kita ini dikuburkan, bagaimana kita ini betul-betul telah khatam mengenal akan Allah itu dengan pengenalan yang sesungguhnya. Biar kita ini terang, lurus, jalan pulang dan kembali kepada Allah. Jadi supaya terang, lurus, jalan pulang dan kembali kita kepada Allah itu, betul-betul kita kenali Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Jangan sebatas mengenal nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Padahal dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Nama dengan diri yang punya nama itu satu. Tidak pernah berpisah cerai. Apapun yang kita sebut namanya pasti ada wujudnya. Disebut mik, ini wujudnya. Disebut HP, ini wujudnya. Disebut meja, ini wujudnya. Apa yang kita sebut, pasti ada wujudnya. Pasti ada orangnya. Disebut Allah, mana wujudnya. Begitulah iman yang ainul haq itu. Begitulah iman yang isbatul yakin itu. Dipejamkan pun mata, dia mampu memandang, menyaksikan Allah. Dibuka pun mata, dia juga mampu memandang dan menyaksikan Allah. Tidur pun dia mampu memandang, menyaksikan Allah. Karena tidak ada yang wujud, yang membuka mata, yang memejamkan mata, yang sadar maupun tidak sadar, yang tidur maupun tidak tidur, melainkan hanya dia semata-mata.
memangnya ada wujud yang lain daripada selain dirinya? Tentu nggak ada. Makanya orang yang telah sampai kepada maqam Tuhan, disitulah sebenarnya Nabi mengatakan, man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah cuma yang wujud. Wujudnya itu adalah mutlak, wujudnya itu hakiki. Fahuwallah, maka dialah yang Allah itu. Yang wujud itu dialah itu. Kalau kita sudah paham yang wujud itu hanya dia. Dia semata-mata, dia secara mutlak. Kalla lisanahu. Barulah keluh lidah kita ini. Keluh itu Bapak Ibu artinya kata yang tiada terkatakan. Kata yang tak pernah bisa disebut lagi. Tak bisa dianalisa lagi. Habis seluruh kata-kata. Habis seluruh akal ini. Tidak ada yang bisa diungkapkan. Inilah yang dikatakan hening di dalam keheningan. Diam di dalam paham, paham di dalam keheningan itu. Apa maknanya hening dalam keheningan? Diam di dalam paham. Paham dalam kesadaran. Pahamilah sesadar-sadarnya. Bahwa diri kita inilah sebenarnya yang ainullah itu. Diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan namanya ainullah. Nyatanya Allah. Jadi tak kemana-mana Bapak Ibu mencari dan menemui Allah. Sangat mudah mencari dan menemui Allah. Karena Allah itu betul-betul lebih dekat lagi dengan diri kita. Hidup kita dekat pada diri kita. Maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya hidup itu pada diri kita. Kalaulah diri kita ini dekat pada diri kita, Allah itu lebih dekat lagi daripada dekatnya diri kita itu pada diri kita. Karena diri kita itu tiadalah dirinya yang sebenarnya. Cuma karena kita tidak mampu mengenal wujud yang hakiki pada segala yang wujud. Disitulah kita mengatakan kita punya diri. Padahal diri kita itu adalah nyatanya akan wujud dirinya semata-mata. Namun setelah kita paham, setelah kita mengenal akan terbukanya rahasia akan diri kita ini, disitulah tidak ada lagi namanya pengakuan. Itulah yang katakan diam 1000 bahasa itu. Tidak ada yang bisa disebut lagi Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa diungkai lagi dengan kata-kata. Kok buleknya lah bisa digolongan mah. Kata Pak Alfian. Kok pica lah bisa dilayangkan. Juga disabui oleh Bapak Ibu. Yang menyabut dengan yang disabut inyo juga itu mah. Yang songgok ku inyo ha. Lihat yang songgok yang sebatang tu ha. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gua. Inyo tu mah. Pegang di situ Bapak Ibu. Makanya menyaksikan Allah, mengenal Allah, bermusyahadah dengan Allah, bermuwajahah dengan Allah itu bukan kata si A, bukan kata si B. Nih yang di dalam nih, tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Lihatlah namanya sahabat Rasul, Bilal bin Rabah Bapak Ibu. Siapa yang kenal dengan Bilal bin Rabah? Setiap ada orang azan disebut apa namanya itu? Bilal. Diletakkan batu besar di dadanya. Lalu apa katanya? Ahad. Ahad. Itu dia. Tak ada yang terpandang pada dirinya dan luar dirinya. Melainkan ahad. 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 Ahad itu apa artinya itu? Esa. Siapa yang esa? Siapa yang tunggal? Yang esa dan tunggal itu hanyalah Allah semata-mata. Walaupun maut taruhannya. Walaupun nyawanya akan hilang dan lenyap. Tapi Bilal bin Rabah yang telah memiliki iman yang ainul haq, iman yang isbatul yakin, iman yang kamil. Tetap dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Ahad
Alif, ha, dan dal. Alif itu maknanya Allah. Ha itu maknanya Muhammad. Dal itu maknanya Adam. Allah, Muhammad, Adam. Allah itu diriku. Muhammad itu wujud diriku. Adam itu rupa aku. Ahad. Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya aku ini la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud pada diriku, pada kulitku, dagingku, uratku, tulangku, hatiku, jantungku, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Illallah. Melainkan hanya Allah. Allah yang disebutnya itu, dia telah mengenal diri yang punya nama yang disebutnya. Bukan sebutan Allah yang kosong, Bapak Ibu. Maka inilah yang dipraktekkan oleh baginda Rasul. Mestinya kita mampu mengambil hikmah dan iktibar. Begitu kuatnya Daksur menggenggam pedang yang ada di tangannya untuk menebas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei Muhammad, siapa yang mampu menyelamatkan engkau yang Muhammad dari pedang yang ada di tanganku ini? Apa kata beliau? Tidak ada siapa-siapa yang mampu menyelamatkan aku melainkan Allah. Ketika Rasulullah menyebut kata Allah, Allah yang disebut oleh Rasulullah itu, dia telah mengenal siapa diri yang bernama Allah itu. Siapa yang berkalam itu? Siapa yang memandang itu? Siapa yang berdiri di hadapannya itu? Tidak lain adalah la ilaha illallah. Itulah diri yang berkelima. Itu yang diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad sempurna nyata pada dirinya. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Ketika Daksur memegang kuat pedangnya itu, pada saat Rasulullah mengatakan kulimah Allah, pada saat itu pula Daksur itu tangannya lemah dan terkulai, Bapak Ibu. Jatuh pedang yang ada di dalam genggaman tangannya. Diambil oleh Rasul. Hei Daksur, siapa yang mampu menyelamatkan engkau dari pedangku ini? Tidak ada ya Rasulullah, melainkan hanya maafmu ya Rasul kepada aku. Dimaafkan oleh Rasul. Setelah dimaafkan oleh Rasul, disitulah Daksur mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersahadat Daksur itu. Disitulah Nabi memukakan akan rahasia dirinya kepada Daksur. Karena orang yang telah mengenal akan sejati dirinya, yaitu Allah pada dirinya, maka disitulah dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Takhallaku bitakhallaqillah. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah. Berbuatlah kita dengan perbuatannya Allah. Berkatalah kita dengan katanya Allah itu. Disitulah Rasulullah betul-betul menjadi uswatun hasanah. Contoh dan teladan yang terbaik bagi umat ini. Sehingga hidup beliau itu betul-betul rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Dengan maaf yang diberikan oleh baginda Rasul kepada Daksur, Daksur pun masuk Islam. Disitulah dia mengenal siapa Rasulullah itu. Siapa akan dirinya. Makanya orang yang telah bermakrifat kepada Allah, orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya, insya Allah dia betul-betul menjadi suluh bendang dalam nagari, Bapak Ibu. Tai pek batanya pulang tanpa berita. Menjadi setawar sedingin bagi kawannya, bagi sahabatnya dan bagi keluarganya. Menjadi pohon gadang, Bapak Ibu, tanpa belinduang ketika kepanean, sampai bata dua ketika hujanan tadi. Inilah orang yang rahmatan lil alamin. Orang yang telah mengenal akan sejati dirinya ini. Maka supaya kita betul-betul mampu mengenal Allah yang sejati, yang seakmal diri, jalan satu-satunya lena mua Bapak Ibu berhenti jadi orang. Atusinya tuh mah. Kalau lena mua berhenti jadi orang, lainnya tuh mah. Lai bosobok yang wak cari, tapi nggak namo berhenti jadi orang, ta'amu tuh. Lai tahu ta'amu.
Takkan pernah Bapak Ibu bisa mengenalkan Tuhan. Sebab Allah katakan apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau mengenal akan aku. Bila engkau telah berhenti jadi orang, engkau dah keluar daripada diri engkau. Ketika itulah engkau mengenal yang orang itu siapa. Yang engkau itu siapa? Aku tuh, kata Allah. Walaupun orang mengatakan Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kita disebut insan sama orang, tapi insannya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya diri, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Lalu siapa diri, siapa insan, siapa orang? Itu tiada lain adalah ainullah. Itu nyatanya aku, kata Allah. Maka hilangkanlah diri kita ini. Hapuskan diri kita ini. Kalau diri telah hilang, diri telah hapus. Maka barulah Bapak Ibu bisa mengenal akan Allah itu. Jadi malam ini Bapak Ibu kita mencoba bagaimana cara menghapuskan diri kita di hadapan Allah. Sehingga Allah pun tidak mampu memandang akan kewujudan diri Bapak Ibu itu. Walaupun Allah itu maha melihat, tapi Allah tidak akan pernah bisa dan mampu memandang akan kewujudan diri Bapak Ibu itu. Inilah malam ini Ustaz akan bukakan rahasianya ilmu sapi ciang sebelum mati sedetik sebelum pulang. Le ngerti itu? Sapi cing. Itu sapi cing? Sakit dip. Sakit dip sebelum mati sedetik sebelum payi. Aku ilmu yang awak kaji wah. Kalau ndak tembus Bapak Ibu, ndak dapet pahamnya Bapak Ibu, ajan pulang ke Batam dulu. Ajan pulang ke Bengkalis dulu. Jangan pai pulau dulu ke Kampar. Ada pekan ilmu sepici yang sebelum mati, sedetik sebelum pulang tuh. Kok lah dapet tuh kok matilah le. Jadi kok tahu jawabannya Bapak Ibu? Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasul, ya. Karena mengenal Allah itu Bapak Ibu 5 sih jalannya semua. Ya. 5 jalan mengenal Allah, 5 jalan untuk berjumpa Allah, 5 jalan untuk bermusyahadah dengan Allah. Dari yang 5 jalan itu, awak buka laci atau 2 jalan sih nyatulah cukui itu mah. Ya, kalau sama Ustadz Bapak Ibu kalau mengkaji Tuhan kau menurut selera Bapak Ibunya, Bapak Ibu ingin masak di batang atau masak di karbit terserah Bapak Ibu sih itu mah. Kalau masak di karbit tentu maninya itu tidak selama mani di batang tuh mah. Ya kan? Kok dimakan pisang tuh ya mentalan saja mah. Masalah lama nak lama tuh beko, yang penting kenyang. Kalau Ustadz tahu seperti itu Bapak Ibu. Ustadz kalau ngasih ilmu ini betul-betul dari dasarnya. Jadi kita hantarkan ilmu ini kepada anak, kepada keluarga kita, jelas tuh. Ya. Jaleh wujud barang tuh tahu sia yang punya. Ya. Begitu kita mesti memahami. Rasulullah juga begitu. Makanya Nabi mengatakan khatibun nas ala khadri ikulihim. Sampaikanlah ilmu itu sesuai dengan takaran kemampuan seseorang tadi itu. Tengok dosisnya. Ya, ada dosisnya tuh mantari, ada dokter spesialis itu. Ya. Jadi kita mencoba bagaimana Bapak Ibu betul-betul keluar dari diri sendiri tanpa disentak oleh malaikat Israel. Jangan ditunggu dijapui dulu baru pulang. Kalau nggak dijapui, nak mau pulang dah. Itu tepaso tuh. Orang yang pulang kembali kepada Allah tepaso tuh seperti apa kata Rasulullah? Seperti kambing yang dikupas kulitnya hidup-hidup. Seperti benang sutra yang tersangkut dari kawat duri. Seperti 300 kali bacokan pedang atu yang pulang tapaso tu Bapak Ibu. Ya. Awak jangan sampai pulangnya tapaso. Rindu hendaknya awak Bapak Ibu. Kok ada orang soleh mati irinya awak Bapak Ibu. Jangan takut lo nyawa. Orang yang takut mati itu karena nyawa raso hidup itu mah. Padahal awak ndak hidup ndak lo mati lo mah. Ya, hidup dan mati awak tu karena kudratillah wal iradatillah. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejak mula jadinya Bapak Ibu tidak pernah ada. Kapan Bapak Ibu sejak mula jadi ini tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, ketika itulah kita tidak pernah ada. Karena Allah itulah wujud yang awal.
Ya. Nggak ada wujud yang awal selain pada dirinya. Awalnya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Siapa itu wujud yang awal itu yang qiyamuhu binafsihi itu? Kalau awak nak namu berhenti jadi orang, tak akan pernah awak bisa mengenal Tuhan itu dah. Jadi sebelum mati, kembalikan dahulu diri itu. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Mutu qabla anta mutu. Mutu apa artinya? Apa? Matikan dirimu, bukan kutu dah. Mutu, matikan dirimu qabla. Sebelum anta mutu. Sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Itu maksudnya, matikan diri sebelum ajal datang. Matikan diri sebelum Israel tiba. Matikan diri di dalam hidup. Matikan diri sebelum umur itu habis. Apa maksudnya matikan diri sebelum ajal? Matikan diri sebelum Israel tiba. Matikan diri di dalam hidup. Maksudnya itu, matikanlah rasa keakuan diri yang merasa ada itu. Ini yang disebut namanya dengan fana. Jadi kalau kita ingin mematikan diri itu bukan dengan akal, bukan dengan pisau, tapi dengan raso, Bapak Ibu. Dengan raso. Raso itu ada dua, Bapak Ibu. Ada raso jasmani, ada rasa rohani. Raso jasmani di mana letaknya mawa? Di tubuh. Ini di tubuh. Kalau makan kue itu di mana letaknya tuh? Di tubuh, di mana letak tuh? Di lidah. Di lidahku. Kalau rasa rohani, di hati. Memandangnya itu, meniliknya itu dengan hati rohani itu. Jadi mencari Tuhan itu dengan rasa. Mencari Tuhan itu dengan rasa. Menengok Tuhan itu dengan Tuhan. Arab tu Rabbi birobi, ma Arab tu Rabbi birobi. Aku kenal Tuhan karena Tuhan. Tidak kenal aku Tuhan kecuali dengan Tuhan. La ya'rifullah illallah. Tak bisa aku kenal Allah kalau bukan kenal Allah. Jadi dengan rasa rohani yang tersimpan, yang tertanam di dalam diri itu yang mesti kita tilik. Ya. Ini yang dikatakan suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil kasra. Pandang yang banyak tampak yang satu, pandang yang satu tampak yang banyak. Bahwa segala yang banyak, segala yang ada, segala yang wujud, itu nyatanya wujud Allah itu. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Semua bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, itulah nyatanya ainullah itu. Itu yang disebut suhudul wahda itu. Yang dikatakan suhudul wahda fil kasra. Pandang yang satu, tampak yang banyak. Itu maknanya bahwa Allah itulah yang wujud dari segala yang ada ini. Maka tidak ada segala yang ada dan segala yang wujud, melainkan hanya Dialah semata-mata di situ. Jadi memandang itu bukan dengan ini, Bapak Ibu. Bukan dengan incik mata. Kalau incik mata kok hanya mampu memandang yang zahir. Tapi memandang yang batin dengan apa mencaliknya, Bapak Ibu? Mencaliknya bukan dengan mata yang zahir, mencaliknya itu dengan mata yang batin. Mata yang batin itu tidak di siku letaknya lah. Mata batin itu di sini, di sini, di sini. Apa? Makanya dikatakan oleh Rasul, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu ibarat cermin. Siapa yang mampu memandang ke dalam cermin hatinya, maka nyatalah Allah itu yang wujud dan segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, inilah nyatanya wujud Allah itu.
memandangnya dengan sini. Maka supaya kita bisa memandangnya, maka keluar kita dari diri kita, matikan diri kita ini. Mematikan diri itu dengan cara rasa mengambilnya Bapak Ibu. Lihat, matikan dirimu sebelum dirimu mati. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.